Halo semuanya, selamat datang di Jejolok. Saya harap Anda yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang seni kaya diam-diam. Hidup sederhana tapi penghasilan berlimpah. Ada sebuah kejadian aneh yang pernah saya lihat saat saya masih tinggal di kota kecil. Setiap pagi ada seorang pria paruh baya, rambutnya sudah mulai memutih. Berjalan kaki melewati gang kecil sambil membawa tas belanjaan. Pakaiannya biasa saja, tidak ada merek mencolok. Sepatunya bahkan tampak sudah cukup tua. Orang-orang mengenalnya sebagai Pak Darto. Bukan pengusaha, bukan pegawai negeri, tidak pula dikenal sebagai tokoh masyarakat. Dia hanya orang biasa. Tapi ada satu hal yang mengejutkan semua orang di kampung saat dia wafat beberapa tahun lalu. Ternyata dia menyumbangkan hampir 2 miliar rupiah untuk renovasi sekolah dan panti asuhan. Tak satu pun dari kami menyangka pria sesederhana itu ternyata adalah seorang miliarder diam-diam. Sebagian besar orang akan menyangkal hal ini, tapi coba pikirkan lagi, berapa banyak orang yang kita anggap kaya hanya karena gaya hidup mereka. Mobil mewah, liburan ke luar negeri, restoran mahal. Namun, ketika mereka benar-benar butuh dana darurat, tidak sedikit yang justru sibuk mencari pinjaman. Ada semacam kesenjangan antara apa yang terlihat kaya dan apa yang benar-benar makmur. Dan dalam kesenjangan itu tersembunyi sebuah seni hidup yang mulai terlupakan, yaitu seni menjadi kaya secara diam-diam. Ini bukan cerita motivasi, ini soal realita yang sering kita abaikan. Banyak orang ingin kaya, tapi sedikit yang benar-benar tahu cara mempertahankan kekayaan itu. Lebih sedikit lagi yang mengerti bahwa kekayaan sejati bukanlah soal pamer, melainkan soal kendali. Kendali atas waktu, emosi, keputusan, dan yang paling krusial, kendali atas gaya hidup. Maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana menjadi kaya, tapi lebih jauh bagaimana menjadi kaya tanpa kehilangan akal sehat. Pernahkah Anda merasa begini? Sudah bekerja keras bertahun-tahun, tapi mengapa hasilnya seolah menguap begitu saja? Setiap naik gaji, gaya hidup ikut naik. Setiap dapat bonus, rasanya ingin langsung membeli sesuatu. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong kita untuk selalu merasa kurang. Dalam psikologi perilaku, ini dikenal dengan istilah lifestyle inflation. Kenaikan gaya hidup seiring kenaikan penghasilan. Dan inilah jebakan halus yang menggerogoti kekayaan tanpa kita sadari. Bayangkan seorang karyawan yang tiba-tiba naik jabatan. Gajinya naik 2 kali lipat. Tapi dalam waktu 6 bulan, dia pindah ke apartemen baru, membeli mobil kredit, dan mulai makan di restoran mahal setiap minggu. Di permukaan dia tampak sukses, tapi di balik itu, tabungannya tipis, cicilannya panjang, dan ketenangannya hilang. Ia tidak sadar kekayaan yang tampak itu hanyalah ilusi. Dan yang lebih menakutkan, ilusi itu membuatnya merasa aman, padahal kenyataannya dia sedang terjebak. Menariknya banyak orang bahkan tidak sadar saat hal ini terjadi, karena sistem di sekitar kita, dari iklan hingga media sosial terus-menerus menanamkan satu pesan, yaitu semakin terlihat kaya, semakin sukses hidupmu. Padahal kekayaan sejati sering kali justru tidak terlihat, tidak berisik, tidak mencolok, tidak perlu validasi. Ia hanya terasa dalam bentuk ketenangan, dalam kemampuan berkata tidak pada tekanan sosial. Dalam pilihan untuk tidak ikut-ikutan walau bisa, itulah inti dari hidup sederhana dengan penghasilan berlimpah. Kalau kita lihat lebih dalam, hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Bukan pula hidup menahan diri sampai menderita. Hidup sederhana justru menuntut keberanian. Berani terlihat biasa meski bisa tampil luar biasa. Berani memakai motor tua meski bisa membeli yang baru. Berani tetap tinggal di rumah kecil meski mampu mencicil rumah mewah. Dan ini bukan soal pelit, ini soal kesadaran. Kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari barang yang dibeli, tapi dari rasa syukur, ketenangan, dan kendali atas hidup sendiri. Saya teringat pada cerita fiktif tentang seorang nelayan di sebuah desa kecil. Setiap hari dia hanya menangkap cukup ikan untuk makan bersama keluarganya.
Sore hari dia bermain dengan anak-anaknya, bercengkrama dengan istrinya, dan tidur nyenyak. Suatu hari datanglah seorang pengusaha yang berkata, "Kalau kamu menangkap lebih banyak ikan, kamu bisa beli kapal, lalu ekspansi. Lama-lama kamu jadi kaya." Nelayan itu bertanya, "Setelah itu saya bisa apa?" Pengusaha menjawab, "Setelah itu kamu bisa pensiun dan menikmati hidup bersama keluarga." Sang nelayan tersenyum, "Tapi bukankah itu yang saya lakukan sekarang?" Cerita ini mungkin sederhana, tapi mengandung ironi yang dalam. Betapa sering kita menunda kebahagiaan demi mengejar sesuatu yang pada akhirnya membawa kita kembali ke titik awal. Tapi dalam proses itu kita mengorbankan waktu, kesehatan, dan bahkan jati diri. Maka seni menjadi kaya diam-diam bukan hanya soal uang, ia soal pemahaman, soal memilih untuk tidak hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Dari sisi psikologi, hidup sederhana memperkuat identitas diri. Ketika seseorang tidak perlu pembuktian eksternal untuk merasa bahagia, dia lebih tahan terhadap tekanan sosial. Dia tidak mudah tergoda, dia lebih fokus pada apa yang penting, bukan apa yang populer. Dan yang menarik, justru karena tidak banyak pengeluaran untuk hal yang tidak perlu, asetnya tumbuh lebih cepat. Ia bisa menabung lebih banyak, berinvestasi lebih awal, dan mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Lalu bagaimana orang bisa punya penghasilan berlimpah tapi tetap hidup sederhana? Ini kan pertanyaannya. Disinilah letak paradoks yang hanya bisa dijelaskan dengan logika terbalik. Orang yang mampu menahan diri di tengah kelimpahan sesungguhnya memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding mereka yang menghambur-hamburkan. Seperti seorang petarung yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus diam. Hidup sederhana di tengah kelimpahan bukanlah kekurangan pilihan. Justru karena terlalu banyak pilihan, maka dia memilih dengan sadar. Kita bisa lihat dari para entrepreneur sukses, investor jenius, atau pekerja lepas yang berpenghasilan tinggi. Banyak dari mereka yang tetap tinggal di rumah sederhana, mengenakan pakaian yang sama dari tahun ke tahun, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Warren Buffett tinggal di rumah yang sama sejak tahun 1958. Mark Zuckerberg sering memakai kaos abu-abu yang sama. Mereka bisa membeli apapun, tapi memilih tidak. Karena yang mereka kejar bukan validasi sosial, tapi efisiensi hidup. Namun tidak semua orang bisa mencapai titik itu dengan mudah. Butuh latihan mental yang panjang, butuh kesadaran yang dibentuk dari pengalaman, kesalahan, dan refleksi. Karena di dunia yang serba visual ini, menahan diri dari keinginan pamer itu tidak mudah. Tapi ketika seseorang berhasil melampaui itu, dia tidak hanya menjadi kaya secara finansial, tapi juga secara spiritual. Dia bisa tidur lebih nyenyak, bangun lebih ringan, dan menjalani hari tanpa tekanan. Bayangkan jika Anda memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli apapun, tapi Anda memilih hanya membeli yang benar-benar dibutuhkan. Setiap pengeluaran menjadi keputusan sadar, bukan impuls. Setiap barang yang Anda miliki punya nilai fungsi, bukan sekedar simbol status. Rumah Anda rapi, pikiran Anda tenang, dan tabungan Anda tumbuh. Itulah kehidupan yang tidak hanya kaya, tapi juga penuh makna. Mari kita renungkan, seberapa sering kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat sesuai dengan lingkungan. Berapa kali kita merasa minder hanya karena tidak punya barang terbaru. Inilah bentuk modern dari perbudakan psikologis. Kita membayar dengan uang, tapi juga dengan ketenangan. Kita menukar ketenangan demi pengakuan, padahal pengakuan itu hanya sementara, dan setelah itu kita kembali merasa hampa. Seni menjadi kaya diam-diam menuntut kita untuk menata ulang definisi sukses. Sukses bukan berarti punya mobil paling mahal di perumahan, bukan pula punya baju paling baru di kantor. Sukses adalah ketika kita tidak takut kehilangan apapun, karena kita tahu apa yang kita miliki bukan definisi dari siapa diri kita. Kita tidak hidup untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk menjalani hidup dengan utuh. Dan yang paling penting, hidup sederhana membuka ruang untuk kita lebih dermawan. Karena saat kebutuhan kita sedikit,
Kelebihan itu bisa dialirkan untuk membantu sesama. Seperti Pak Darto di awal cerita tadi. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya kaya, tapi saat dia pergi, kekayaannya menjadi berkah bagi banyak orang. Mungkin dia tidak punya ratusan ribu pengikut di media sosial, tapi dia punya warisan yang jauh lebih bermakna, yaitu teladan. Hidup sederhana dengan penghasilan berlimpah bukan sekedar gaya hidup. Dia adalah filosofi. Filosofi bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh tampilan, tapi oleh dampak. Bahwa kedamaian bukan dibeli dari toko, tapi dibangun dari kesadaran. Bahwa semakin kita tidak butuh pengakuan, semakin kita merdeka. Dan di zaman yang penuh distraksi ini, mungkin kebebasan sejati adalah ketika kita bisa berkata, "Saya punya cukup." Bukan karena kita tidak mampu lebih, tapi karena kita tahu lebih belum tentu membuat kita bahagia. Bayangkan sejenak jika hidup Anda seperti itu. Tidak ada lagi rasa takut akan gaji bulan depan. Tidak ada lagi cemas ketika harga naik. Tidak ada lagi beban mental karena cicilan atau karena harus tampil layak di depan rekan kerja. Anda bebas memilih, bebas berhenti sejenak jika ingin, bebas berkata tidak pada tawaran yang tidak sesuai nilai hidup Anda. Dan kebebasan seperti itu sangat mahal harganya. Tapi anehnya justru hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memilih hidup sederhana, bukan mereka yang mati-matian mengejar citra. Seringkali orang mengira bahwa untuk menjadi kaya harus bekerja lebih keras, mengambil semua peluang, dan hidup dengan tempo yang tinggi. Tidak salah, tapi ada jebakan tersembunyi di baliknya. Ketika hidup terus berlari tanpa jeda, yang dikorbankan bukan hanya tenaga, tapi juga arah. Kita bisa sangat sibuk, tapi tidak tahu kemana sebenarnya kita berjalan. Kaya secara diam-diam membutuhkan sesuatu yang berbeda, yaitu refleksi, ketenangan untuk berpikir sebelum bertindak, kemampuan untuk memilih mana yang esensial dan mana yang hanya distraksi. Pernahkah Anda bertemu orang yang setiap harinya sibuk luar biasa, namun hidupnya tidak bergerak kemana-mana? Ia bangun pagi, bekerja keras, pulang larut, tapi tidak ada satupun hal yang dia nikmati. Karena semua energinya terkuras hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang dibangun oleh persepsi, bukan oleh kebutuhan. Dalam kondisi seperti ini, uang datang dan pergi, tapi ketenangan tidak pernah mampir. Seolah hidup hanya bergerak dalam satu pola, kerja untuk membeli, membeli untuk tampil, tampil untuk dihargai, dan semuanya kembali lagi ke titik awal. Seni hidup sederhana bukanlah kemunduran, justru dia adalah lompatan. Karena untuk bisa hidup tenang di dunia yang terus memamerkan segalanya, dibutuhkan kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Butuh keberanian untuk mengatakan, "Saya tidak perlu itu," bahkan ketika semua orang menganggap sebaliknya. Butuh keyakinan bahwa hidup yang dalam itu lebih baik daripada hidup yang ramai. Dan butuh kesabaran untuk menumbuhkan kekayaan secara perlahan. Alih-alih terburu-buru ingin cepat kaya, lalu cepat juga habis. Lihatlah lingkungan sekitar. Berapa banyak orang yang hidup dalam pola semakin banyak semakin baik. Semakin banyak pakaian, semakin banyak gadget, semakin banyak hobi. Bahkan semakin banyak target. Tapi anehnya semakin banyak yang dimiliki, semakin sering juga muncul perasaan lelah, cemas dan kosong. Ini karena manusia tidak dirancang untuk kenyang terus-menerus. Dalam psikologi, ada yang disebut dengan adaptasi hedonik, yakni kecenderungan manusia untuk cepat bosan dengan hal-hal yang dulunya menyenangkan. Artinya barang baru hanya memberi kepuasan sesaat. Setelah itu kita akan kembali merasa hampa, lalu ingin membeli lagi. Dari sinilah muncul pertanyaan penting, yaitu jika yang kita kejar ternyata tidak pernah cukup, apakah arah hidup kita sudah tepat? Inilah mengapa orang-orang yang kaya diam-diam tampak lebih tenang. Mereka tidak terjebak dalam siklus konsumsi berulang. Mereka menikmati apa yang mereka punya tanpa tergesa untuk selalu memiliki yang lebih. Dan karena itu mereka bisa fokus pada hal-hal lain, yaitu waktu bersama keluarga, pengembangan diri, kontribusi sosial, atau sekedar menikmati pagi tanpa terburu-buru. Hal lain yang menarik dari hidup sederhana dengan penghasilan berlimpah adalah efek jangka panjang terhadap mental dan fisik.
Dalam studi-studi psikologi modern, ditemukan bahwa tingkat stres kronis pada orang yang bergaya hidup tinggi tapi tidak seimbang secara finansial jauh lebih tinggi dibanding mereka yang hidup minimalis. Ini logis, karena tekanan untuk mempertahankan gaya hidup tinggi jauh lebih besar daripada tekanan untuk sekedar bertahan hidup. Orang yang hidup mewah tapi hutangnya menumpuk akan terus-menerus hidup dalam mode bertahan. Sementara mereka yang hidup sederhana tapi punya aset tersembunyi justru bisa menikmati hari tanpa beban. Di dunia investasi pun prinsip ini berlaku. Orang yang hidup hemat punya lebih banyak modal untuk berinvestasi sejak dini. Ia tidak terpaksa menjual aset karena kebutuhan konsumtif. Dia bisa membiarkan investasinya tumbuh tanpa gangguan. Dan karena waktu adalah teman terbaik investasi, maka hasil akhirnya jauh lebih besar dibanding mereka yang menunda menabung karena gaya hidup. Ini bukan tentang berapa besar penghasilan Anda, tapi berapa kecil kebutuhan Anda. Dan di sanalah kekuatan tersembunyi itu berada. Kita perlu jujur pada diri sendiri. Dalam banyak kasus, keinginan untuk terlihat sukses seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk benar-benar sukses. Banyak orang membeli mobil bukan karena butuh, tapi karena malu kalau masih naik motor. Banyak yang membeli baju bermerek, bukan karena nyaman, tapi karena ingin dianggap setara. Dan ironisnya, semua ini dibayar dengan hutang, stres, dan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Maka seni hidup sederhana bukan hanya tentang uang, ia tentang keberanian untuk hidup sesuai nilai diri. Disinilah pentingnya kesadaran finansial sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari apa yang dia miliki, tapi dari siapa dia menjadi. Remaja perlu diberi pemahaman bahwa menjadi kaya itu bukan tentang membeli banyak barang, tapi tentang menciptakan pilihan dalam hidup. Dan orang dewasa perlu belajar bahwa kekayaan tanpa kontrol akan berubah menjadi beban. Ini adalah ilmu yang tidak diajarkan di sekolah, tapi sangat menentukan kualitas hidup seseorang di masa depan. Bayangkan jika seluruh generasi muda Indonesia paham akan hal ini, bahwa membeli sesuatu harus dilandasi kebutuhan, bukan tekanan sosial. Bahwa hidup sederhana bukan tanda ketidakmampuan, melainkan tanda kecerdasan. Maka yang akan kita lihat bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan mental bangsa. Masyarakat tidak lagi mudah terpancing dengan gaya hidup selebriti. Mereka mulai kritis, mulai menolak tren yang tidak masuk akal, dan mulai merancang masa depan yang berkelanjutan, bukan sekedar penuh gaya. Dan jangan salah, hidup sederhana bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Justru karena pengeluarannya terkendali, seseorang bisa menikmati hal-hal yang benar-benar penting. Liburan sederhana yang penuh makna, makanan rumahan yang dimasak dengan cinta, percakapan dalam yang jujur, waktu senggang tanpa rasa bersalah. Semua ini adalah bentuk kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa hadir ketika uang tidak lagi mengatur hidup kita. Seni menjadi kaya diam-diam bukan tentang menolak kekayaan, tapi tentang memposisikannya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Ketika uang menjadi alat, maka dia akan digunakan dengan bijak. Tapi ketika uang menjadi tujuan, maka apapun akan dikorbankan demi mengejarnya. Waktu, keluarga, bahkan harga diri. Disinilah letak bahaya tersembunyi dari ambisi yang tidak terkendali. Lalu bagaimana cara memulai hidup sederhana tanpa mengorbankan kenyamanan? Satu kata, yaitu kesadaran. Mulailah dari pertanyaan, apakah saya benar-benar butuh ini? Tanyakan sebelum membeli, sebelum berlangganan sesuatu, sebelum ikut-ikutan tren. Lalu lanjutkan dengan refleksi. Apakah ini memberi saya ketenangan jangka panjang, atau hanya kepuasan sesaat? Dan akhirnya tanyakan yang paling penting, apakah ini membuat saya lebih bebas, atau justru lebih terikat? Orang yang bisa hidup sederhana tapi tetap menghasilkan berlimpah biasanya memiliki satu kesamaan, yaitu mereka tidak terjebak dalam definisi sukses versi orang lain. Mereka tidak silau oleh pencapaian orang. Mereka tahu bahwa setiap orang punya jalurnya masing-masing.
Dan mereka tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari rasa cukup, dari rasa aman, dan dari rasa damai. Saya tahu jalan ini tidak populer, dia sunyi, jarang dirayakan, tidak viral, tapi justru karena itu dia bernilai. Karena semakin sedikit yang memilih jalan ini, semakin besar keuntungannya bagi mereka yang memilih. Ketika semua orang sibuk memamerkan, Anda sibuk menumbuhkan. Ketika yang lain cemas karena gaya hidup, Anda tenang karena punya cadangan. Ketika orang lain terlihat sukses tapi rentan, Anda mungkin tidak terlihat tapi kokoh. Dan itulah seni sesungguhnya, yaitu seni hidup yang tak perlu diumumkan. Ada satu hal menarik yang kerap dilupakan ketika kita membahas kekayaan, yaitu waktu. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang benar-benar terbatas. Uang bisa dicari, aset bisa dikumpulkan, bahkan relasi bisa dibangun ulang. Tapi waktu, sekali hilang, tak pernah kembali. Inilah mengapa orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang mampu membeli waktu, bukan dengan uang, tapi dengan pilihan hidup. Dan hidup sederhana memberi ruang untuk itu. Ketika kebutuhan hidup Anda kecil, Anda tidak lagi terpaksa bekerja dalam tekanan. Anda bisa memilih pekerjaan yang sesuai nilai, bukan hanya yang bergaji tinggi tapi menyiksa batin. Anda bisa mengatur jam kerja, memilih proyek, bahkan mengambil cuti tanpa rasa takut. Karena Anda tahu, Anda tidak bergantung sepenuhnya pada penghasilan bulanan. Dan itulah bentuk kemewahan sejati, bukan perhiasan, bukan mobil sport, tapi kendali atas waktu Anda sendiri. Beberapa orang mungkin bertanya, kalau kita tidak mengejar uang besar, lalu untuk apa kita bekerja keras? Pertanyaan ini menarik karena mencerminkan cara berpikir yang sudah lama dibentuk oleh sistem. Seolah-olah satu-satunya alasan bekerja adalah untuk menjadi kaya raya. Padahal bekerja seharusnya punya makna yang lebih dalam. Ia adalah cara kita bertumbuh, memberi dampak, dan mengekspresikan nilai. Ketika kita tidak diperbudak oleh kebutuhan konsumtif, kita bisa memilih bekerja untuk alasan yang lebih tinggi. Dan itulah yang membedakan orang yang mengejar kekayaan semu dengan mereka yang menjalani hidup berkelimpahan dalam kesunyian. Saya pernah berbincang dengan seorang pria yang bekerja sebagai konsultan lepas. Penghasilannya tidak bisa dibilang kecil, bahkan lebih tinggi dari rata-rata gaji manajer di kota besar. Tapi yang menarik adalah pilihan hidupnya. Dia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, naik sepeda kemana-mana, dan tidak memiliki barang-barang mewah. Ia lebih memilih menggunakan uangnya untuk belajar, membantu orang tua, dan sesekali melakukan perjalanan spiritual ke tempat sunyi. Dia berkata, "Saya tidak ingin uang mengatur hidup saya. Saya ingin menggunakan uang untuk membuat hidup saya lebih bermakna." Ucapan itu sederhana, tapi mengandung kedalaman yang luar biasa. Karena kebanyakan orang justru hidup sebaliknya. Mereka mengatur hidup agar bisa terus menghasilkan uang, tanpa pernah berhenti bertanya, untuk apa semua ini? Mereka menunda hidup, menunda kebahagiaan, menunda ketenangan, demi sesuatu yang tidak pernah cukup. Dan disinilah letak salah satu tragedi modern. Kita diajarkan untuk terus berlari, tapi tidak pernah diajarkan kemana harus menuju. Maka yang terjadi adalah perbandingan tak berkesudahan. Kita membandingkan diri dengan teman, dengan rekan kerja, bahkan dengan orang asing di media sosial. Kita merasa tertinggal, merasa kurang, dan akhirnya membuat keputusan yang tidak rasional hanya demi mengejar ketertinggalan yang tidak nyata. Padahal hidup bukan kompetisi terbuka, tidak ada garis akhir yang universal, tidak ada pemenang tunggal. Yang ada hanyalah pertanyaan, apakah hidup saya sesuai dengan apa yang saya yakini? Dan jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh saldo rekening, tapi oleh ketenangan batin. Kita bisa memiliki banyak, tapi tetap merasa miskin jika kita tidak pernah merasa cukup. Kita bisa terlihat bahagia, tapi hampa di dalam jika hidup hanya berisi pencitraan. Maka seni menjadi kaya diam-diam juga berarti seni mengenali cukup. Cukup bukan berarti berhenti bermimpi, tapi cukup berarti tahu kapan harus berhenti mengejar sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan nilai kita. Cukup adalah bentuk tertinggi dari kesadaran finansial, dan hanya orang yang cukup yang bisa memberi.
karena hanya orang yang tidak lagi haus pengakuan yang bisa benar-benar tulus dalam berbagi. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Negara-negara dengan tingkat kebahagiaan tinggi bukan selalu negara yang GDP-nya tertinggi. Justru negara-negara dengan gaya hidup seimbang, konsumsi moderat, dan orientasi hidup yang lebih manusiawi cenderung mencetak masyarakat yang lebih sehat secara mental dan sosial. Mereka tidak selalu punya segalanya, tapi mereka tahu apa yang benar-benar mereka butuhkan. Mereka tidak silau oleh gaya hidup selebriti karena mereka tahu bahwa hidup bukan pertunjukan, tapi hidup adalah proses menemukan arti. Hal yang sama berlaku bagi kita. Kita tidak harus mengikuti irama dunia yang serba cepat. Kita boleh memilih hidup pelan asalkan punya arah. Kita boleh terlihat biasa asalkan batin kita damai. Kita boleh tidak dikenal banyak orang asalkan kita dikenal baik oleh orang-orang terdekat. Dan kita boleh tidak punya banyak barang asalkan kita punya ruang untuk bernafas, berpikir, dan merasa tenang. Menariknya, dalam hidup seperti ini, uang justru datang lebih mudah. Karena kita tidak lagi memperlakukannya sebagai tujuan, kita menggunakannya dengan tenang, tanpa beban emosi. Kita menabung tanpa tekanan, berinvestasi tanpa rasa takut, dan dalam jangka panjang hasilnya seringkali jauh melebihi ekspektasi, karena ketika kita hidup dalam kesadaran, keputusan finansial kita menjadi jauh lebih cerdas. Maka menjadi kaya diam-diam bukan hanya mungkin, tapi sangat rasional. Ia tidak membutuhkan koneksi elit, tidak perlu keberuntungan luar biasa, dan tidak harus bekerja 18 jam sehari. Yang dibutuhkan hanyalah ketenangan untuk berpikir jernih, keberanian untuk hidup berbeda, dan kesabaran untuk menikmati hasilnya pelan-pelan. Jika Anda masih muda, ini adalah waktu terbaik untuk memulai. Tidak ada warisan yang lebih besar dari kebiasaan hidup yang sehat secara mental dan finansial. Jika Anda sudah berumur, tidak ada kata terlambat untuk merapikan hidup. Satu keputusan kecil hari ini bisa mengubah arah hidup Anda 5 tahun ke depan. Dan jika Anda sudah merasa cukup, maka berbagi adalah langkah alami berikutnya, karena kekayaan sejati tumbuh saat dia dibagi. Pada akhirnya, hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat atau paling kaya, tapi siapa yang paling damai dalam menjalani hidupnya. Dan seni menjadi kaya diam-diam adalah seni menemukan kedamaian itu. Di tengah dunia yang bising, di tengah tren yang cepat, di tengah ekspektasi yang tidak pernah habis. Mungkin Anda tidak akan viral, mungkin Anda tidak akan mendapat banyak tepuk tangan, tapi Anda akan bisa duduk tenang di sore hari, meminum kopi hangat, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Saya tidak butuh apa-apa lagi." Dan saat Anda bisa berkata begitu, itulah titik ketika Anda benar-benar kaya. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.